Selamat berjumpa di Kontekstual Bible Reading Gamaliel Morning Prayer. Pagi ini kita sampai surat Efesus pasal 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dalam surat ini Paulus memberikan pengertian tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus di ayat 1 sampai dengan 10. Dan bagian yang kedua, orang-orang yang sudah diselamatkan ini memperoleh pendamaian dengan Allah dan didamaikan dengan sesama, disatukan menjadi satu keluarga Allah. Ini ada di ayat 11 sampai 22. Dan bagian yang pertama kita tahu bahwa Paulus mengingatkan orang-orang Efesus status dahulu. Artinya orang-orang Efesus yang sebelum menerima Yesus, sebelum percaya pada Yesus Kristus, bagaimana statusnya? Paulus menegaskan, dahulu sudah mati. Kamu dahulu sudah mati. Mati karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran dosamu. Dan kamu hidup di dalamnya karena mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dahulu
kamu orang-orang yang durhaka, yang tidak mengenal kebenaran, dan selalu melawan kebenaran, melawan Allah, mengikuti penguasa kerajaan angkasa ini, roh-roh. Dan di antara kamu semua terhitung, yaitu hidup di dalam hawa nafsu daging, hidup menuruti kehendak daging, pikiran yang jahat, dan pada dasarnya kamu orang-orang yang harus dimurkai. Orang-orang yang harus dimurkai. Jadi dahulu orang-orang yang berdosa dan ciri-ciri yang menjadi durhaka, melawan kehendak Allah, melawan kebenaran, dan inilah statusnya, mati. Orang yang berdosa telah mati dan dimurkai Allah. Hidup di bawah penguasa maut. Ada di dalam maut itu. Dan ini tidak ada kehidupan yang kekal. Orang-orang demikian hidup tanpa pengharapan dan harus mati di dunia dan di akhirat. Dan Paulus menunjukkan sekarang bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana dosanya bisa diampuni, bagaimana tidak dimurkai Allah tetapi diberkati oleh Allah, bagaimana hidup yang berarti di dunia ini dan memperoleh hidup kekal di surga. Paulus menunjukkan ada satu cara, yaitu caranya Allah. Allah yang kaya dengan rahmat, kasih karunia Allah yang begitu besar kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah dimurkai, yang menerima hukuman maut. Allah dengan rahmatnya, dengan kasihnya, yaitu mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus Kristus inilah yang menjadi pendamai. Yesus Kristus inilah yang menyelamatkan karena menebus dosa manusia di atas kayu salib. Yesus Kristus menjadi korban, anak domba Allah, darahnya yang menebus dosa manusia. Itu sebabnya orang yang diselamatkan hanya oleh karena iman. Paulus tegaskan, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Allah kaya rahmat, kasih karunia itu memberi. Dan itu bukan hasil pekerjaan baikmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil usaha kita, usaha manusia. Itu sia-sia, tapi karena rahmat Allah, karena Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Sehingga orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, di ayat 4 sampai dengan 9 kita melihat mereka dihidupkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Yang percaya pada Yesus Kristus memilih hidup yang kekal. Dan dia dibangkitkan juga. Bahkan diberi tempat bersama dengan Kristus di surga. Diberi tempat. Tempatnya ada di surga. Orang yang percaya pada Yesus Kristus. Pada waktu dia percaya. Dia memilih hidup yang kekal. Dibangkitkan dan mendapat tempat bersama-sama Kristus di surga. Kapan itu? Ya saat dia percaya pada Yesus. Secara yuridis, dia sudah memperoleh hidup yang kekal. Dia sudah memiliki warga negara surga. Karena dia bersama dengan Yesus. Ditempatkan bersama dengan Yesus. Statusnya diubahkan. Dan itu sebabnya Paulus menegaskan,
Kalau demikian, orang yang ada dalam Yesus Kristus di dunia ini untuk apa? Di ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah kasih karunia Yesus Kristus. Orang yang sudah memiliki Yesus Kristus baru bisa melakukan pekerjaan baik. Dia bisa menaati rencana dan kehendak Allah. Bukan pekerjaan baik untuk memperoleh keselamatan, tapi orang-orang yang diselamatkan, dia mengucap syukur, dia dipulihkan relasi dengan Allah, didamaikan dengan Allah, sehingga peka akan agenda Allah buat hidupnya di dunia ini. Rencana Allah harus dilakukan bagi orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Itulah pekerjaan yang baik. Standarnya adalah kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah, yang taat pada rencana Allah, itulah pekerjaan yang baik. Dan kita bisa bandingkan sebelum di dalam Yesus, dia selalu durhaka. Tetapi setelah dalam Yesus, dia menjadi orang-orang yang taat. Dan ini ditunjukkan lebih jauh bagaimana di ayat 11 sampai 22 bahwa orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus tidak lagi jauh dengan yang lain, tapi justru semakin dekat. Sekalipun secara daging disebut orang-orang yang tak bersunat. Ya, kita tahu orang-orang Yahudi bersunat, orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang dianggap di luar Yahudi, Yunani, dan sebagainya tidak bersunat. Tapi sekarang di dalam Yesus Kristus, dia tidak lagi jauh, tidak ada pertentangan, perseteruan, tapi menjadi satu keluarga dalam satu kasih, menjadi satu yang damai, sejahtera. Dan inilah kasih Kristus, rencana Tuhan yang baik bagi umat manusia yang ada dalam Yesus Kristus, menjadi orang-orang kudus, menjadi bait Allah yang kudus, tempat kediaman Allah, sehingga dia tidak jauh tapi menjadi dekat satu keluarga, supaya terus dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam dia bertumbuh seluruh bangunan rapi bersama, supaya menjadi bait Allah yang kudus. Dan inilah umat yang ditebus, dan umat yang menjadi milik Allah. Amanat teks dalam surat ini, Allah mengasihi orang berdosa, diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus, dan melakukan kehendaknya. Dan orang yang percaya dalam Yesus menjadi satu keluarga Allah. Ini kita patut merenungkan, apakah saudara saya sudah beriman pada Yesus dan memperoleh hidup kekal di surga? Apakah saya saudara ikut rencana dan kehendak Allah di dunia ini? Dan apakah saya saudara memiliki keluarga Allah dan menjadi bait Allah yang kudus? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sambut. Ku bersyukur Bapak. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
berkati semuanya dengan limpahnya Tuhan, supaya terus menjadi berkat, diberkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, pelayanan, dalam studi, setiap langkah hidupnya. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus diberitakan, dan kami mengucap syukur Tuhan terus melindungi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bagi Dialah segala puji, hormat, dan syukur.